Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah. Qala al-muallif rahimahullah, penulis buku mengatakan Fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Keutamaan ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Keutamaan ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Inna ma'rifatallahi wa ma'rifata asma'il husna wa sifatihil ulya hiya ghayatu matalibil bariyah wa hiya afdalul ulum wa a'laha wa ashrafuha wa asmaha wa hiya al-ghayatu allati shammara ilayha al-mushammirun wa tanafasa fiha al-mutanafisun wa jara ilayha al-mutasabiqun wa ila nahwiha tamtaddul a'naq wa ilaiha tattajihul qulubus sahihatu bil aswaq wa biha yatahaqqaqu lil abdi tibul hayat fa inna hayatal insan bi hayati qalbihi wa ruhihi wa la hayata li qalbihi illa bi ma'rifati fatirihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wahdahu wal inabati ilaihi wat tuma'ninati bi dzikrihi wal unsi bi qurbih wa man faqada hadhihi al hayata faqad al khaira kullah walau ta'awwadha anha bima ta'awwadha min ad-dunya. بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة فمن كل شيء يفوت عوض وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. Sesungguhnya mengenal Allah dan mengenal nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang tertinggi adalah puncak cita-cita tertinggi manusia. Dia adalah ilmu yang paling utama, yang paling agung dan yang paling tinggi. Dia adalah puncak yang ingin diraih oleh orang-orang yang berlomba-lomba
hati-hati yang baik selalu rindu kepadanya, dan dengannya seorang hamba akan menggapai kehidupan yang tentram. Karena sesungguhnya kehidupan manusia itu tergantung kepada hatinya dan rohnya, dan tidak ada kehidupan bagi hatinya kecuali dengan mengenal Allah penciptanya, mencintainya, beribadah hanya kepadanya, bertaubat kepadanya, tenang dengan berzikir kepadanya, dan mendekatkan diri kepadanya. Maka barang siapa yang kehilangan kehidupan ini, dia telah kehilangan kebaikan seluruhnya, walaupun akhirnya dia mendapatkan pengganti berupa dunia. Dunia seluruhnya tetap tidak akan bisa menggantikan kehidupan ini. Karena kehidupan ini tidak akan tergantikan oleh apapun. Perkataan ini kaum muslimin yang dinukil oleh penulis buku dari kitab Al-Jawabul Kafi yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim. Jadi fakrah pertama ini adalah perkataannya Imam Ibnul Qayyim yang menjelaskan bahwasanya ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling mulia. Dia adalah puncak cita-cita tertinggi yang diinginkan manusia. Dan hati yang mulia, yang baik, yang bersih itu selalu rindu kepadanya, selalu ingin mendalaminya. Karena dengan mengamalkannya, dengan mempelajarinya dan mengamalkannya, seorang hamba akan mendapatkan hidup yang tentram, yang bahagia. Kehidupan manusia itu tergantung kepada hati dan rohnya. Sedangkan hati dan roh tidak akan hidup bahagia kecuali dengan mengenal Allah melalui namanya dan sifat-sifatnya, kemudian mencintainya, beribadah hanya kepadanya, bertaubat kepadanya, selalu berzikir dan mendekatkan diri kepadanya. Jika kebaikan-kebaikan ini atau kehidupan-kehidupan ini, mengenal Allah, cinta, beribadah, taubat, hilang dari seseorang, maka hilanglah semua kebaikan darinya. Dia berarti tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Walaupun dia memiliki dunia seluruhnya sekalipun, dia tidak mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan sama sekali. Wal ajabu min hali aktsarin nas kaifa yanqadi zaman wa yanfudul umr wal qalbu mahjubun ma shamma li hadza ra'ihah wa kharaja min ad-dunya kama dakhala ilayha wa ma dhaqa atyaba ma fiha bal 'asha fiha 'aishal bahaim wa intaqala minha intiqal al-mafalis فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. Ini juga perkataannya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dari kitab beliau yang berjudul Thariqul Hijratain. Yang mana di sini jelaskan sangat mengherankan keadaan kebanyakan manusia. Jadi keadaan kebanyakan manusia itu seperti itu, ya. Yang mana hidup dan waktu itu terus berjalan, umur semakin berkurang, walaupun umur bertambah, tapi hakikatnya berkurang. Tetapi hati mereka terhalangi dari mengenal Allah. Hati terhalangi dari mengenal Allah, dia keluar dari dunia sebagaimana dia masuk ke dalamnya.
tidak merasakan kehidupan yang tentram, tetapi kehidupannya seperti kehidupan hewan ternak. Dia pindah dari dunia ke alam yang lain, alam kerugian. Kehidupannya di dunia merana, mati juga tersiksa, dan hari akhiratnya sengsara. Jadi sangat mengherankan keadaan kebanyakan manusia itu seperti itu. Hidup lama tapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak merasakan hidup yang tentram, yang bahagia. Karena mungkin memikirkan dunia, sibuk dengan dunia, mengikuti syahwat, intinya tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajari nama-nama dan sifatnya, dan tidak mempelajari agamanya. Sehingga hidupnya ya begitu, sengsara. Dapat nikmat tidak bersyukur, dapat musibah tidak terima. Mati sengsara, di alam kubur semakin sengsara. Di hari kiamat lebih sengsara lagi, gitu Pak. Orang yang tidak mengenal Allah itu di dunia sengsara, Pak. Sedangkan orang yang mengenal Allah, yang mentauhidkannya, selalu mendekatkan diri kepadanya, itu hidupnya tentram, walaupun mungkin tidurnya di apa ya, di tikar biasa begitu. Di alam kubur lebih bahagia, di akhirat lebih bahagia, karena masuk surga. Fayakhruju minal hayati wa ma zaqa atyaba ma fiha wa yughadiru dunya wa huwa mahrumun min ahsani maladhiha. Fa innal ladzata tamata wal faraha was surura wa tibal aish wan na'ima innama huwa fi ma'rifatillahi wa tauhidihi wal unsi bihi wasyauqi ila liqa'ih. Dia keluar dari kehidupan dunia ini dan dia tidak pernah merasakan hidup yang tentram. Dia meninggalkan dunia tapi dia terhalangi dari merasakan kelezatan yang paling baik, yang paling indah. Karena sesungguhnya kelezatan dan kenikmatan yang sempurna, kebahagiaan, ketentraman hidup, kenikmatan hidup yang sempurna hanyalah dengan mengenal Allah, mentauhidkannya, mendekatkan diri kepadanya, dan rindu untuk berjumpa dengannya. Dan sebaliknya, faman harasa ala an yakuna hammuhu wahidan wa huwa Allah wa tariquhu wahidan wa huwa bulughu ridah nala ghayatal muna wa haza majami'as sa'adah illa an hala aktsarul khalqi fi na'yin an hadzal maram kama qala ba'dus salaf masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma dhaku atyaba ma fiha. Qila wa ma atyabu ma fiha qala ma'rifatullah wa mahabbatihi wa mahabbatuhu wal unsu bi qurbihi wasyauqu ila liqa'ih. Barang siapa yang bersemangat dan bersungguh-sungguh menjadikan tujuan utamanya hanya satu, yaitu Allah. Siapa yang menjadikan tujuan utamanya hanya satu, yaitu Allah, langkahnya hanya satu, yaitu mendapatkan ridhonya, maka dia mendapatkan puncak harapan. Dia telah menggapai semua kebahagiaan. Akan tetapi kebanyakan manusia jauh dari harapan ini. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan,
kasihan atau sengsara penduduk bumi itu, penduduk dunia itu. Mereka keluar darinya tapi tidak pernah merasakan kelezatan di dalamnya. Maka ditanyakan kepadanya, apa kelezatan di dalamnya? Dia menjawab, mengenal Allah, mencintainya, selalu dekat kepadanya, dan rindu untuk berjumpa dengannya. Maka kaum muslimin, hendaknya kita bersungguh-sungguh mengenal Allah, mempelajari tauhid, mempelajari nama-nama Allah dan sifatnya, dan mempelajari syariatnya, agar kita semakin mencintainya, kemudian semakin tunduk, patuh, dekat, dan rindu kepadanya. Kalau kita kurang merasa bahagia atau tentram dalam hidup ini, berarti kita ini kurang dalam mengenal Allah, kurang mencintainya, Pak. Kalau kita betul-betul ingin mendapatkan kenikmatan, ketentraman, dan kelezatan hidup sempurna, yaitu tadi, kita harus betul-betul sangat mengenal Allah, mencintainya, selalu dekat kepadanya, rindu kepadanya, dan yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya وسبيل هذه المعرفة يكون باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بأجل المعارف. فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلب تعظيما لله وإجلالا له، وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا، وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه، وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة، وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال. Dan jalan mengenal Allah ini dilakukan dengan cara apa? Memahami makna-makna Asmaul Husna dan menanamkannya di dalam hati sehingga berpengaruh kepada hati dengan pengaruh-pengaruhnya dan konsekuensi-konsekuensinya. Dan hati dipenuhi dengan ilmu yang sangat mulia. Contohnya adalah nama-nama yang menunjukkan keagungan, kebesaran, kemuliaan, dan kehormatan. Itu akan memenuhi hati. Untuk mengagungkan Allah dan memuliakannya. Kemudian nama-nama yang menunjukkan kepada keindahan, kebaikan, kasih sayang dan kedermawanan akan memenuhi hati dengan cinta kepada Allah, rindu kepadanya, memujinya dan bersyukur kepadanya. Nama-nama kemuliaan,
kebijaksanaan, ilmu dan kekuasaan akan memenuhi hati untuk tunduk kepada Allah, khusyuk kepadanya dan ketakutan kepadanya. Kemudian nama-nama yang menunjukkan kepada ilmu, pengawasan dan peliputan akan memenuhi hati dengan merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan diam maupun bergerak, dan untuk menjaga pikiran dari pikiran-pikiran yang jahat, keinginan-keinginan yang buruk. Kemudian nama-nama yang menunjukkan kepada kekayaan dan kelembutan akan memenuhi hati kita untuk selalu membutuhkan, memasrahkan dan menyerahkan diri hanya kepadanya di setiap waktu dan di setiap keadaan. Jadi itu kaum muslimin, jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memahami makna-makna nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Kemudian setelah itu menanamkannya dan menancapkannya dalam hati sehingga berpengaruh ke hati. Hati jadi semakin takut kepada Allah, mengagungkannya, cinta, tunduk, pikiran dan hati ini juga terjaga, Pak ya. Contohnya misalnya nama Al-Azim yang Maha Agung, Al-Kabir yang Maha Besar, Al-Majid yang Maha Mulia. Kalau kita memahami makna-makna ini lalu menanamkannya dalam hati, sehingga hati kita akhirnya semakin mengagungkan Allah. Hati penuh dengan pengagungan kepada Allah. Kemudian contoh nama-nama yang lain, Al-Jamil yang Maha Indah, Al-Bar yang Maha Baik, Al-Muhsin yang Maha Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Al-Jawad yang Maha Dermawan. Kalau kita memahaminya sungguh-sungguh dan menanamkannya dalam hati, maka insya Allah hati kita itu akan penuh dengan cinta kepada Allah, rindu kepadanya, memujinya dan selalu berterima kasih kepadanya, karena Allah itu indah, baik, penyayang dan dermawan. Contoh lainnya misalnya nama Allah yang menunjukkan kepada ilmu, peliputan dan pengawasan, Al-Alim yang Maha mengetahui, Al-Khabir yang Maha mengetahui, Ar-Raqib yang Maha mengawasi. Maka kalau kita faham nama ini dengan maksimal dan menancapkannya dalam hati, hati kita pun akhirnya penuh merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita dalam keadaan diam atau bergerak, merasa diawasi oleh Allah. Kemudian pikiran kita juga akan lebih kita jaga dari memikirkan pikiran-pikiran yang jahat, yang kotor, yang buruk, dan dari keinginan-keinginan yang rusak. Ya, itulah sebagian contohnya kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan berikutnya temanya masih sama, Pak ya. Fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Keutamaan ilmu tentang nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kalau di bab ini atau di tema ini perkataan penulis Pak murni, dan beliau sepertinya meringkas dari perkataan ulama sebelumnya, yaitu Imam Ibnu Qayyim, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
As-Sa'di rahimahumullah. Beliau mengatakan innal ilma bi asma'illahi wa sifatihi ilmun mubarak kathirul awaid ghazirul fawaid wa mutanawwi'us thimar wal athar wa yatajalla lana fadlu hadzal ilm wa 'azimu naf'ihi min khilali umurin adidah. Sesungguhnya ilmu tentang nama-nama Allah dan sifatnya adalah ilmu yang diberkahi. Banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga. Faedah-faedahnya itu deras, buah-buahnya dan pengaruh-pengaruhnya banyak dan bermacam-macam. Dan tampak jelas bagi kita akan keutamaan ilmu ini dan manfaatnya yang besar dari banyak sisi. Ahammuha ma yali. Sisi yang paling penting sebagai berikut. Jadi ilmu tentang nama-nama Allah dan sifatnya itu kaum muslimin adalah ilmu yang diberkahi oleh Allah. Banyak manfaatnya, pelajarannya, banyak buahnya dan pengaruhnya. Dan sisi keutamaan dan manfaatnya yang paling besar, yang paling penting, yang pertama adalah awalan anna hadzal ilma asyraful ulum wa afdaluha wa a'laha makanah wa arfa'uha manzilah wa syaraful ilmi min syarafi ma'lumih wa la asyrafa wa afdala min al-ilmi billahi wa asma'ihi wa sifatihi al-waridah fi kitabihil aziz wa sunnati rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam. Walidha fa innal ishtighal bihi wal inayata bi fahmihi ishtighalun bi asyrafi matlubin wa ajalli maqsud. Keutamaan yang pertama, manfaat yang pertama dari ilmu ini adalah bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia, yang paling agung dan yang paling tinggi derajatnya dan kedudukannya. Karena apa? Karena ilmu itu tergantung kepada apa yang dipelajari. Dan ilmu ini mempelajari tentang Allah, makanya ilmu paling mulia. Tidak ada ilmu yang lebih mulia dan lebih utama daripada ilmu tentang Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, menyibukkan diri dengannya dan memperhatikannya dengan memahaminya adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang paling agung dan tujuan yang paling mulia. ثانيا أن معرفة الله والعلم به تدعو إلى محبته وتعظيمه وإجلاله وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له وكلما قويت هذه المعرفة في العبد عظم إقباله على الله واستسلامه لشرعه ولزومه لأمره وبعده عن نواهيه. Keutamaan yang kedua dari ilmu ini adalah bahwasanya mengenal Allah dan mengilmuinya, mengenal Allah dan berilmu tentangnya akan mengantarkan kepada cinta kepadanya, mengagungkannya, memuliakannya, takut kepadanya, berharap kepadanya, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, hanya untuknya.
Semakin pengetahuan tentang ilmu ini semakin kuat, maka pengagungannya seorang hamba kepada Allah semakin besar, ketundukannya semakin besar, ketundukannya kepada syariatnya semakin besar, konsistensinya atau keteguhannya dan keistiqomahannya juga semakin besar dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka kaum muslimin, kalau misalnya nanti kita selesai membaca kitab ini, hendaknya kita membacanya ulang, mempelajarinya kembali, atau membaca kitab lainnya yang berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena kita semakin mendalami ilmu ini, semakin mengulang-ulanginya, semakin menancap dalam hati, Pak. Dan kita akan semakin cinta kepada Allah, semakin mengagungkannya, takut kepadanya, tunduk kepadanya, dan seterusnya. Keutamaan yang ketiga atau manfaat yang ketiga adalah salisan Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbu asma'ahu wa sifatih wa yuhibbu zuhura athariha fi khalqih wa hadha min namazimi kamalih fa huwa witrun yuhibbul witra jamilun yuhibbul jamal alimun yuhibbul ulama jawadun yuhibbul ajwad qawiyyun wal mu'minul qawi ahabbu ilaihi minal mu'minid dha'if hayyun yuhibbu ahlal haya tawwabun yuhibbu tawwabin syakurun yuhibbu syakirin sadiqun yuhibbu sadiqin muhsinun yuhibbul muhsinin rahimun yuhibbur rahma wa inna man yarhamu min ibadir rahma sitirun yuhibbu man yasturu ala ibadih afun yuhibbu man ya'fu anhum barrun yuhibbul birra wa ahlah adlun yuhibbul adl. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai nama-nama dan sifat-sifatnya. Apakah Allah hanya mencintai nama-nama dan sifatnya? Tidak, kaum muslimin. Tapi Allah juga mencintai pengaruhnya pada diri makhluknya. Dan ini termasuk dari kesempurnaannya. Bahwasanya Allah itu ganjil, esa, dan dia mencintai keganjilan, sesuatu yang ganjil. 1, 3. Allah maha indah, mencintai keindahan, maha mengetahui, mencintai para ulama, maha dermawan, mencintai kedermawanan, maha kuat, mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah, maha pemalu, mencintai orang-orang yang memiliki rasa malu, maha penerima taubat, mencintai orang-orang yang bertaubat, maha bersyukur, mencintai orang-orang yang bersyukur, maha jujur, mencintai orang yang jujur, maha baik, mencintai kebaikan dan orang-orang yang berbuat baik, maha penyayang, mencintai orang-orang yang penyayang, maha penutup aib, mencintai hamba-hamba yang menutupi aib orang lain, maha pemaaf, mencintai orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, maha baik, mencintai kebaikan dan pelakunya, maha adil, mencintai keadilan. Jadi kita harus mencintai nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Juga kita harus mencintai pengaruhnya yang ada pada diri makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah
Kita mencintai Allah karena Allah Al-Jamil, Maha Indah, Pak, ya. Maka kita pun juga mencintai keindahan-keindahan. Keindahan Allah, zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Mencintai syariatnya yang indah, mencintai perbuatan-perbuatan yang indah, mencintai orang-orang yang baik dan indah perbuatannya. Kemudian Allah itu Maha mengetahui, maka kita harus mencintai orang-orang yang berilmu tentang agama. Kemudian Allah Maha Dermawan, maka kita harus mencintai kedermawanan. Kita harus dermawan dan mencintai orang-orang yang dermawan. Allah Maha Pemalu, maka kita juga harus memiliki rasa malu dan mencintai orang-orang yang memiliki rasa malu, Pak. Malu untuk berbuat maksiat dan melakukan hal-hal yang buruk. Contoh lainnya, Allah Maha Jujur, mencintai orang yang jujur. Kita pun harus mencintai kejujuran dan orang-orang yang jujur, serta kita harus menjadi orang yang jujur, baik jujur ucapannya maupun perbuatannya. Allah Maha menutupi aib, Allah Maha penutup, maka kita harus berusaha menutupi aib orang lain dan mencintai orang-orang yang menutupi aib orang lain. Allah Maha Adil, maka kita harus menjadi orang yang adil, mencintai keadilan dan mencintai orang-orang yang adil. Apa sudah isya, Pak? Belum. Yang keempat, annallaha khalaqal khalqa wa wajadahum minal adam wa sakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ard liya'rifuhu wa ya'buduh. Bahwasanya Allah menciptakan manusia dan mengadakan mereka dari ketiadaan dan menundukkan segala yang di langit dan yang di bumi untuk mereka, agar mereka mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Jadi Allah menciptakan manusia itu, Pak, dan menundukkan semuanya untuk manusia. Tujuannya agar mereka mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Maka la yanbaghi li'abdin fadlullahi alaihi azimun wa ni'amuhu alaihi mutawaliyah yakuna jahilan bi rabbih mu'ridan an ma'rifatihi subhanahu. Maka tidak sepantasnya seorang hamba itu yang sudah diberi karunia banyak oleh Allah, diberi nikmat yang terus-menerus, lalu dia jahil tentang Rabb-nya dan berpaling dari mengenalnya. Dan justru kebanyakan manusia seperti itu, sudah diberi nikmat, apa-apa ditundukkan, ikan-ikan ditundukkan, hewan-hewan, buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya untuk manusia, tapi mereka jahil tentang Allah, berpaling dari mengenalnya. Yang kelima, anna ahada arkanil iman as-sittah bal afdaluha wa ajalluha wa asluha al-iman billah. Walaysa al-imanu mujarrad qaulil abdi amantu billah min ghairi ma'rifatihi bi rabbih, bal haqiqatul iman an ya'rifa rabbahu alladhi yu'minu bihi
wa yabzula juhdahu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi hatta yablugha darajatul yaqin. Bahwasanya kaum muslimin beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Bahkan dia adalah rukun iman yang paling agung dan yang paling pondasinya. Jadi iman kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir dan takdir itu masih ada pondasinya lagi, Pak. Pondasinya adalah iman kepada Allah. Dan iman itu bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan, aku beriman kepada Allah. Akan tetapi iman kepada Allah itu, Pak, haruslah disertai dengan mengenal Rabb-Nya. Sehingga seseorang dengan sungguh-sungguh mengerahkan sekuat tenaga untuk mengenal Rabb-Nya, nama-namanya dan sifatnya, sampai akhirnya dia betul-betul yakin dan iman yang tidak ada keraguan sama sekali. Banyak orang-orang yang beriman kepada Allah, Pak, mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi iman mereka itu seperti kurang yakin. Jadi keimanan itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Bagaimana supaya keimanan kita itu sampai ke derajat yakin? Yakin itu artinya percaya yang seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka caranya adalah berusaha sekuat tenaga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang keenam, annal ilma bihi ta'ala asul asya'i kulliha. Ilmu tentang nama-nama Allah dan sifatnya ini adalah pondasi segala sesuatu. Dia pondasinya rukun iman yang lain. Dia pondasinya rukun Islam kedua, 3, 4, 5. Dia juga merupakan pondasi syariat Islam yang lain, hukum-hukum Islam yang lain. Kemudian yang ketujuh, anna ma'rifatullah wa ma'rifat asma'ihi wa sifatihi tijaratun rabihah wa min arbahiha sukun nafsi wa tuma'ninatul qalbi wa inshirahus sadr wa suknul firdausi yaumal qiyamah wan nadharu ila wajhillahil karim wal fawzu bi ridahu wan najatu min sakhatih wa adzabihi wal qalbu idza tma'anna bi anna Allah wahdahu rabbuhu ilahu ma'buduhu wa malikuhu rabbuhu wa ilahuhu wa ma'buduhu wa malikuhu wa anna marji'ahu ilayhi hasun iqbaluhu alayhi wa jadda wa jitahada fi naili mahabbihi warraghba'i ilaihi wal amal bima yurdih. Yang ketujuh, bahwasanya mengenal Allah dan mengenal nama-nama dan sifatnya itu adalah perniagaan yang menguntungkan. Di antara keuntungannya adalah ketenangan jiwa, ketentraman hati dan lapang dada. Dan di hari kiamat dia tinggal di surga Firdaus, melihat wajah Allah, meraih ridhonya dan selamat dari murka dan azabnya. Jadi orang yang mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Di dunia hatinya tenang, tentram, hatinya lapang. Di akhirat mendapatkan surga Firdaus.
Yang terakhir, yang kedelapan, annal ilma bi asma'illahi wa sifatih huwal waqi minaz zalali wal maqilu minal atharat wal fatihu li babil amal wal mu'inu ala sabr wal mub'idu anil khumul wal kasal wal muraghibu fi ta'ati wal qurab wal murahibu minal ma'asi wal dhunub was silwanu fil masaibi wal alam wal hirsul hami minasyaitan wal jalibu lil mahabbati wat tawad wad dafi'u lis sakha'i wal badli wal ihsan ila ghairi dzalika min as-simari wal athar. Keutamaan yang keenam tentang ilmu ini adalah bahwasanya ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah benteng dari keguncangan, perisai dari ketergelinciran, pembuka pintu harapan, pembantu dalam kesabaran, menjauhkan diri dari kemalasan, pendorong dalam ketaatan kepada Allah, dan pendekatan diri kepadanya. Kemudian sebagai pengingat dari dosa dan maksiat, hiburan ketika terkena musibah dan malapetaka, senjata yang sakti dari godaan syaitan. Dan buah-buah yang lainnya serta pengaruh-pengaruh lainnya yang banyak selain yang telah disebutkan. Maka ini kaum muslimin sekelumit tentang keutamaan ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah, buah-buahnya, manfaatnya, dan pengaruh-pengaruhnya, pelajaran-pelajaran yang berharga. Ini hanya sekelumit, Pak, ya. Dan betapa kita sangat butuh kepadanya, yang kita harus sungguh-sungguh mempelajarinya supaya kita semakin mengenal Allah, pencipta kita, pemberi rizki, dan Dialah yang berhak disembah, sehingga hidup kita semakin bahagia di dunia dan akhirat. Kita akhiri sampai sini kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.